Saksikan segmen khusus Editor's View dan masih menemani saya di studio CNBC Indonesia, Head of CNBC Indonesia Research, Mas Muhammad Ma'ruf, dan juga Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Muhammad Iqbal. Di segmen ini kita masih akan membahas isu politik dan kali ini kita akan membahas ongkos politik yang super mahal. Kini kita lihat artikelnya. Ya, ini artikelnya ya, judulnya Biaya Nyapres di RI bisa mencapai 5 triliun rupiah. Bahkan kalau anggota DPR ini belasan miliar. Wah. Nah, Mas Ma'ruf dan juga Mas Iqbal. Ini lihat angkanya bukan angka yang sedikit dan juga bukan angka yang kecil ya gitu. Ini sebetulnya nih, saya mau nyamain pandangan dulu, ini 5 triliun ini max-nya atau min-nya nih? Sebenarnya itu kan kemarin muncul disebutkan sama Bang Fahri Hamzah waktu Your Money Your Vote gitu, dan kita memang lagi maparin. Itu minimal. Minimal untuk satu paket capres. Dan kalau estimasi kami sebenarnya itu lebih dari itu, CNBC. Dari beberapa riset kita ya bisa angka hampir 8-10 triliun lah untuk satu pasangan capres. Baik, kalau dari pandangan Mas Iqbal sendiri, ini 5 triliun ini angka minimal atau angka maksimal? Kita harus sama dulu nih, jangan nggak sama nih ya. Kalau memang dari beberapa penelitian ya dan statement juga memang kisarannya memang di sekitar 5 sampai 10 bahkan 15 lah. Memang biayanya sangat-sangat mahal ya, bahkan bisa mencapai APBD satu kabupaten kota itu untuk 1 tahun ya bahkan. Wah, ini angka yang tidak sedikit ya pemirsa ya, 5 sampai dengan 10 triliun rupiah untuk satu paketnya. Ngomongin soal capres dan juga cawapres ya, dengan angka yang sedemikian. Ini angkanya untuk apa aja sih Mas Ma'ruf? Iya, kemarin kalau berdasarkan riset kita yang sudah dipublikasikan, jadi secara in total itu sebenarnya kalau untuk biayanya nyalek mulai dari kabupaten kota, provinsi, DPR, jadi bupati, gubernur, presiden, karena kan nanti bersamaan kan. Iya. Itu total estimasi kami bisa mencapai 120 triliun. 120 triliun, jadi pilkada dan juga pilpres semua. juga. Jadi orang kalau mau jadi itu ngeluarin dananya segitu, dan itu hasil dari riset sekunder kami nyocokin dari beberapa penelitian juga, dari beberapa ini segala macam. Itu match dengan analisis dari para ekonom bahwa setiap mau menjelang pemilu itu biasanya akan ada tambahan uang beredar di masyarakat itu di atas 100 triliun. Jadi memang uang itu digelontorkan ke masyarakat ya untuk money politics, untuk membeli suara, untuk membeli kursi di DPR atau di partai gitu kan, untuk apa namanya hajatan ya kan, bikin baliho ya kan, pasang iklan atau event dan segala macam. Nah, itu masif sekali dan memang apa namanya jatuhnya adalah kalau saya lihat ini nih kayak kita dagang gitu ini ya, politisi ini gitu. Jadi mereka berinvestasi mengeluarkannya untuk terpilih gitu kan. Ada kekhawatiran balik modal nggak nih kira-kira? Ya, pada akhirnya akan seperti itu. Orang pasti nggak akan mau apa namanya, masa sodako. Nggak mau berinvestasi. Masa sodako kan bukan. Nggak akan memberikan secara cuma-cuma ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Tapi kalau dari Mas Iqbal sendiri melihatnya ini angka sedemikian besar ya. Menurut Mas Iqbal sendiri ini kira-kira angkanya untuk apa saja? Tadi kan kalau disampaikan oleh Mas Ma'ruf ini sebenarnya buat dalam tanda kutip modal lah gitu ya. Nah kalau dari Mas Iqbal sendiri, selain daripada tadi untuk modal, bagaimana mungkin berpromosi lah begitu ya, banyak lah gitu urutannya. Ini kira-kira menurut Mas Iqbal sendiri angka yang pantas atau sebenarnya ini terlalu mahal? Sebenarnya kita bisa loh di angka yang mungkin di bawah dari angka 5 hingga 10 triliun tadi. Sebenarnya kalau dari sisi angka pada akhirnya kan kita selalu ya, kalau misalkan ini tinggi apa rendah ini kan relatif gitu. Cuma memang komponennya memang banyak ya, kayak misalkan untuk membayar saksi misalkan. Kan nggak mungkin saksi itu ikhlas gitu datang mengawal di TPS, apalagi bertahap kan dari tingkat TPS di lingkungan kita sampai ke kabupaten kota itu kan nggak mungkin dia tidak dibiayai kan. Kemudian yang seingat saya lumayan besar itu ya iklan di media ya. Media itu lumayan ya. Jadi memang ya karena untuk tampil, untuk blocking segala macam gitu kan, untuk bikin profil membutuhkan banyak biaya itu sangat besar memang. Jadi memang ketika ada estimasi 5 sampai untuk bayar buzzer bahkan. Nah itu ada juga mungkin sekarang karena kemajuan ya, ini jangan dilewatkan. Karena kemajuan untuk bayar buzzer. Kemajuan teknologi. Nggak murah juga ya. Nggak murah, mahal. Konten kreator. Itu juga untuk bisa menciptakan image sedemikian begitu ya. Tapi kalau dari Mas Iqbal sendiri tanggapannya begitu. Ini dengan angka yang demikian besar. Tadi kan sudah disampaikan bahwa mungkin bagi yang memberi atau menambah dari angka sehingga bisa mencapai 5 triliun atau dengan 10 triliun,
ini keyakinan untuk bisa balik modalnya seperti apa? Apakah, bukan, kita jujur aja nih, dengan angka yang sedemikian besar, bukankah kita juga jadi punya kekhawatiran begitu ya, bahwa nanti pada saat sudah memimpin, ini kan dana harus balik dong. Nah, balik ini polanya kira-kira seperti apa? Ya kalau yang jamak memang misalkan kita mungkin bisa tarik ke skala di daerah ya. Itu yang paling sederhana kan soal izin ya. Itu paling gampang banget lah. Jadi memang ketika sang bupati atau sang wali kota terpilih ya pasti dia akan memfasilitasi memang mungkin gengnya ya atau sosok-sosok yang memang support dia untuk misalkan mudah mendapatkan izin usaha misalkan. Yang tadinya misalkan dia harus bayar sekian karena dia udah berkontribusi kemarin ya dia tinggal dapat gampang lah. Tinggal dapat jatah lah dengan mudah gitu. Karena memang di daerah itu terutama izin. Ini polanya selalu seperti ini ya? Selalu seperti ini memang. Jadi memang ini lagu lama ya dan sebenarnya di Undang-Undang Pemilu sebenarnya sudah menurut saya sudah baik ya. Ketika misalkan sumbangan individu itu dibatasi 2,5 miliar. Kemudian yang korporasi 25 miliar. Artinya sebenarnya kan bisa kita track gitu ya. Maksudnya ketika si calon A disumbang oleh korporasi A atau B, itu sebenarnya kita bisa mudah sih. Cuman selama ini yang saya perhatikan adalah biasanya modusnya kan pasti menyamarkan kan. Sebenarnya dia orangnya satu, tapi dia nyumbang kayak mungkin 100 miliar. Karena dia nggak bisa nyumbang maksimalnya kan 25. Ya, kan dia pecah jadi 4 nama, entah atas nama abangnya atau atas nama ada batasan-batasan ya untuk batasan-batasan. Dan sebenarnya itu yang menurut saya ibaratnya kayak laporan keuangan gitu. Jadi harusnya kan idealnya ketika itu semua transparan, dipublish dan memang benar-benar jujur. Tapi kan kita susah mengharapkan apakah orang itu jujur misalkan menyampaikan ini 100 miliar dari orang yang sama kan itu nggak mungkin karena aturannya 25 miliar. Itu dari sisi aturan aja sebenarnya saya rasa pemerintah dan ini kan undang-undang pasti yang bikin DPR, pegiat pemilu, pegiat anti korupsi sebenarnya niatnya udah baik. Cuma memang dalam implementasinya nih pasti fungsi pengawasannya seperti apa, pendataan ya dari siapa yang memberikan. Ya transparansi lah. Transparansinya itu yang memang kita belum lihat. Gitu. Kalau dari Mas Maruf sendiri melihatnya seperti apa nih? Gimana nih nanti cara balik modalnya nih? Jadi faktanya gini Sinta, 82% biaya politik atau biaya nyalon bupati, gubernur, eksekutif khususnya itu 82% disokong oleh penyandang dana. Kalau dalam tanda kutip cukong lah kira-kira. Gitu. Jadi orang lain. Makanya kalau kita lihat nggak matching gitu kalau kita lihat antara harta kekayaan si gubernur atau ini nggak matching dengan modal yang dia harus dibutuhkan. Gitu. Artinya ada orang lain dan orang lain itu in return ketika dia memimpin akan minta kemudahan atau jatah segala macam. Dan ini memang menjadi problem artinya sistem politik kita itu tidak bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang memang berintegritas atau berdasarkan meritokrasi gitu. Jadi memang kayak dagang gitu jatuhnya gitu. Jadi yang dikorbankan kan kita kebijakan pemerintah daerah gitu itu tidak membahagiakan atau mensejahterakan rakyat. Contoh lah katakanlah kayak di Lampung kemarin gitu kan. Jalan raya. Iya, jalan nggak diurusin nggak terpilih. Kalau pas mau pemilu mah cerita bla 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 mau bangun ini gitu. Tapi visi misinya istimewa. Iya, istimewa. Tapi ketika dengan sistem seperti itu artinya ketika mereka memimpin mereka sibuk melayani orang-orang yang dulu menyokong dia, cukong dia gitu. Nah, itu jadi problem yang memang seharusnya ini dipecahkan. Nah, salah satunya kalau menurut saya benar tadi ada undang-undang pemilu segala macam. Nah, itu perlu ditegakkan dan kalau menurut saya angkanya nggak usah dibatasin deh. Gitu. Artinya biar jelas aja kayak di Amerika gitu. Tapi yang penting transparan. Itu yang paling penting gitu. Baik. Kita tidak memungkiri bahwa untuk pemilu ini butuh dana yang besar juga, tapi mungkin kita juga butuh transparansi dari pemerintah akan seperti apa dananya dan juga supaya nanti pemimpin itu kedepannya nggak repot mikirin untuk balik modal, lebih baik fokus bagaimana begitu ya berkontribusi dan juga bekerja. Terima kasih banyak Mas Maruf dan juga Mas Iqbal sudah berbagi insight-nya di pagi hari ini. Sudah rame ya editor Spill pagi hari ini ya dan juga sudah menyampaikan pandangannya dari sisi redaksi maupun dari sisi tim riset. Selamat kembali bertugas Mas Maruf dan juga Mas Iqbal. Sehat dan sukses selalu.